itunya. Di sini. Sudah siap? Satu, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, ini kan kita belum pada rapi semua, jadi untuk lebih enak dilihat, kita rapikan terlebih dahulu. Dan ini ada Kak Natasha, ini ada sampah nih Kak. Sampah di bawah itu dibukit agar, nah itu dia, kecil oke ya. Jadi ke kaki ya. Oke, kita rapi semua teman-teman. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa mulai. Nah, dinasti Bani Umayyah. Kali ini kita akan membahas tentang dinasti Bani Umayyah. Jadi poin-poinnya yang paling penting dan paling utama untuk kita semua. Semua teman-teman diharap untuk fokus tetap di depan, tetap memperhatikan, jangan sibuk atau bermain sendiri gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kita akan mengenalkan agar itu kita tahu bagaimana sejarah dinasti Bani Umayyah. Yang kedua bagaimana sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Dan yang ketiga ini bagaimana cara kita mengetahui faktor-faktor faktor-faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah. Dan yang keempat ini apa saja faktor-faktor kemunduran dari dinasti Bani Umayyah. Nah, setelah Bapak menjelaskan dinasti Bani Umayyah, nanti akan Bapak beri dua kelompok teman-teman. Nanti ada dua kelompok dan nanti kita akan bermain namanya metode make and match. Make and match ini kita akan bermain nanti pada ini ya. Tapi yang lebih penting kita itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan dinasti Umayyah dan sejarah-sejarah ini sangat penting. Nanti kita bermain di sini ada 4 ini teman-teman, nanti kita bagi dua. Oke ya. Langsung ke pada poinnya, kita akan menjelaskan dinasti Bani Umayyah. Sebelum Bapak menjelaskan teman-teman, ini Bapak kasih waktu 10 menit untuk teman-teman semua membaca di halaman 36. Nah, terima kasih teman-teman sudah membaca semuanya. Siapa yang tahu bagaimana dinasti Bani Umayyah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Salah satu dinasti Bani Umayyah. Ini kan nggak asing kalau kita dengar ya. Apalagi kita ini. Kalau lupa nanti kita akan membahas sama-sama teman-teman. Nah, itu kewakilan dari Arum. Terima kasih sangat karena udah argumen walaupun sedikit ya teman-teman ya. Nah, berdirinya dinasti Bani Umayyah ini untuk teman-teman ini ialah dari Umayyah bin Syam bin Manaf. Jadi Umayyah ini adalah pimpinan Quraisy pada zaman Jahiliyah. Ini memasuki tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi teman-teman. Di kalangan ada tuh pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam, yaitu puncak terbunuhnya Ali. Nah, kalau Ali ini teman-teman ini sangat kita mengetahui Ali ini bagaimana, dan perpecahan Islam itu ketika Ali wafat itu setelah khalifah terbunuh yaitu Ali, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan. Al-Hasan ini adalah putra dari Ali. Nah, jadi kalau teman-teman mengetahui semua, Al-Hasan ini adalah putra dari Ali teman-teman. Nah, jadi umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan ini menjadi khalifah yang sah. Artinya masyarakat di Irak itu mendukung bahwasanya si Hasan ini menjadi khalifah, menjadi orang yang dicontoh untuk di Irak.
yaitu khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah. Jadi teman-teman, biar kita tahu sama-sama bahwa Suriah ini adalah Damaskus. Damaskus ini wajib kita tahu ya sebagai umat Islam teman-teman. Muawiyah juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, perlu diingat teman-teman semua. Namun di sini Al-Hasan ini kan menjadi pemimpin, artinya menjadi khalifah di wilayah tersebut. Namun di sisi lain Muawiyah ini lebih kuat. Jadi Al-Hasan ini memang pemimpin menjadi khalifah. Di sisi lain juga Muawiyah ini menjadi orang yang hebat juga, khalifah juga, tapi dia lebih kuat daripada Hasan. Sehingga gini teman-teman, maka Al-Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah teman-teman semua. Di sini Muawiyah itu juga diangkat di kota yang berbeda. Jadi tadi teman-teman ini kan berbeda tempat ini. Yang tadi di Irak dan ini di Syria. Syria ini menjadi kepala. Jadi Muawiyah ini udah memiliki tanggung jawab sebagai khalifah, yaitu di Syria. Muawiyah semenjak diangkat di kota Syria. Oh ya teman-teman ya, ini mohon maaf, kok enggak nih? Maaf teman ya, maaf bapak lagi ini. Nah, sejarah dinasti Umayyah. Nah ini teman-teman, Muawiyah semenjak diangkat di kota Syria, dia giat sangat memperluaskan wilayah Islam. Jadi Muawiyah ini dia tak main-main. Jadi kalau kita lihat dari si Hasan ini sangat lemah. Kalau si Muawiyah ini dia sangat hebat karena dia menginginkan wilayah Islam sampai ke Zamdim. Zamdim teman-teman cari di browsing di Google teman-teman ya. Sejak itu Muawiyah berambisi kuat, yaitu mendirikan khalifah dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi sehingga yang sekarang pemerintahnya dulunya ini Hasan, sekarang jadi Muawiyah memegang karena dia lebih kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan yaitu Umayyah adalah pemimpin Quraisy. Nah, Umayyah ini teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sistem pemerintahannya selama Muawiyah menjabat sebagai khalifah teman-teman. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah dinasti Bani Umayyah teman-teman. Setelah Hasan dan Ali. Jadi sebelumnya itu Ali itu adalah ayah dari Hasan. Nah, biar kita tahu sama-sama teman-teman. Sebelumnya Muawiyah bin Abi Sufyan ini pernah menjabat sebagai gubernur di Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah hanya mengandalkan orang-orang Syria. Jadi dia hanya mengandalkan Muawiyah ini orang-orang Syria, orang-orang tempatan di daerah itu. Contohnya kayak kita di Bengkalis ini, ada ibu Bupati Kasmarani yang memimpin di wilayah Bengkalis tersebut. Itu contohnya teman-teman ya. Dan selama berkuasa di Syria, Muawiyah hanya mengandalkan orang-orang sekitar. Muawiyah juga membangun negara yang stabil. Nah teman-teman nanti perlu diingat ya, setelah kita menjelaskan, kalaupun intonasinya agak tinggi, agar semua bisa strong, bisa mendengarkan dengan baik teman-teman. Muawiyah juga membangun negara yang stabil dan terorganisir. Bukan hanya stabil teman-teman, tapi terorganisir dianya. Jadi Muawiyah ini di sisi lain dia sangat kuat dan cerdas dalam mengambil keputusan. Muawiyah juga membangun negara yang stabil dan terorganisir dalam pengelolaan yaitu pemerintahan. Muawiyah juga mendirikan apartemen. Nah teman-teman, kita mesti ketahui teman-teman, di sini Muawiyah juga bukan hanya sekedar mengurus masyarakat, tapi dia mindsetnya lebih cenderung pada bisnis. Contohnya kayak gini teman-teman, dianya kan itu pemerintahan bukan hanya dipikir untuk kayak gimana masyarakat itu bisa hidup sejahtera, bukan hanya itu, tapi dia memikirkan bagaimana masyarakat itu bisa bekerja, karena dia bisa membangun apartemen. Nah, apartemen apa? Di sini apartemen ini dia bangun ada dua teman-teman, ada dua. Nah, nanti teman-teman browsing juga bisa teman-teman ya. Di sini Nur Hatam dan Nur Bari teman-teman. Selanjutnya ya, di sini kita akan membahas khalifah. Nah, di sini khalifah ini semuanya teman-teman ada yang tahu nggak berapa khalifah selama di sejarah dinasti Bani Umayyah? Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya khalifah yang berapa Pak? Berapa?
Coba siapa ini? 18 sampai. Nah, lebih tepatnya untuk kita itu lebih tepatnya 14 teman-teman ya. Tapi di sini kita jelaskan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan ini dikenal fasih artinya cerdik dan cerdas teman-teman. Dilahirkan di Syria tahun 20 sebelum hijrah. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya yang kedua, ini kita singkat aja ya, Yazid bin Muawiyah. Untuk Yazid bin Muawiyah ini meninggal 38 tahun teman-teman. Masa pemerintahan 3 tahun 6 bulan lamanya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian Muawiyah bin Yazid ini adalah anak dari Yazid bin Muawiyah. Jadi kalau kita ketahui, kalau kenapa namanya sama, karena ini anak dari Yazid bin Muawiyah. Nah, pemuda. Jadi teman-teman ya, kalau kita yang masih single, nah kalau yang seperti sekarang ini, kalau kita kaitkan semasa-masa sahabat dulu, nah ini ada yang namanya Yazid Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid itu teman-teman pemuda yang tampan dan juga soleh. Nah, jadi dua keuntungan bagi perempuan yang mendapatkannya kalau yang di posisi sekarang begini di masa yang selama pemerintahan ini. Kemudian diangkat khalifah usia 23 tahun. Betapa hebatnya teman-teman ya. Selama usia 23 tahun untuk Muawiyah bin Yazid sudah menjadi khalifah. Jadi apa salahnya kita menjadikan pola ukur untuk kita bisa membantukan agar kita bisa semangat untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Yang ada sekarang masih ada 18. Apa salahnya karena itu ya. Khalifah hebat yaitu Muawiyah bin Yazid yang memimpin usia 23 tahun. Nah, untuk yang terakhir ini teman disingkat saja ya. 14 Marwan bin Muhammad, perkasa dan dinasti Umayyah sampai pada puncaknya yaitu pada masa Marwan bin Muhammad teman-teman. Nah, di sini kemunduran. Nah, ada sebab-sebab kemundurannya yang didapat oleh runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama konflik politik teman-teman. Yang pertama konflik politik, yang kedua terjadi pertengkaran yang keras suku utara dan suku selatan. Nah, seperti itu. Yang terakhir ini, yang nomor 3 sikap hidup mewah. Jadi sikap hidup mewah teman-teman ya. Untuk itu kita langsung aja seperti yang Bapak bilang tadi. Untuk main, namanya kita main sini teman-teman ya. 12 menit. Kalau 15 menit. Waktu ya. Jadi sini kita main ini sedikit teman-teman aja langsung dibagi boleh. Boleh kata Bapak main, Bang. Nah, oke teman-teman ya, cukup sekian, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Karena apa yang Bapak sampaikan ini adalah sejarah dinasti Bani Umayyah, yang mana kita wajib mengetahui namanya sejarah. Karena apa? Sejarah itu jauh hidup daripada kita, jauh lebih banyak pengalaman yang kita ambil kesimpulannya. Karena sejarah dinasti Bani Umayyah ini teman-teman banyak kesimpulan bagi umat. Jadi dia usia 23 tahun, dia sangat hebat menjadi khalifah. Bisa dicontoh seperti itu. Semoga bermanfaat apa yang didapat dan nantinya teman-teman bisa belajar dan bisa menjadikan ini contoh yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke teman-teman ya, sekian, terima kasih. Ini 20 hari. Bang, dia nggak bisa sampai, nggak bisa ngulas 10 menit ya, batas 10 menit. Itu apa? Meeting